warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai narasumber kami sebagai pegawai Bank Jatim, yaitu Ibu Titi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Medina dari kelas 9B absen 6. Perkenalkan, nama saya Vera Nuralim Arif dari kelas 9B absen 12. Perkenalkan, nama saya Elsya Mega Putri Suraya dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Silmi Absar Habibi dari absen 29 kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Gazia Beribu Putra dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Mantiwira Wardana dari absen 1. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman Ibu Titi bekerja di Bank Jatim? Pengalaman saya di Bank Jatim itu sangat banyak. Yang pertama ya kita bisa berkenalan dengan berbagai kalangan, dari masyarakat biasa sampai pegawai negeri dan juga sampai setara dengan pimpinan. Dan pengalaman yang paling berkesan di dunia perbankan ini, kita kalau itu kan di perbankan itu kan ada berbagai bagian ya. Ini salah satunya itu di bagian teller. Ketika kita di bagian teller itu pengalamannya itu sangat banyak sekali. Salah satunya kita bisa menghitung uang dengan 4 jari. Terus selanjutnya kita bisa mengetahui keraguan uang. Jadi kalau misalnya masyarakat biasa itu kan kadang-kadang tidak tahu antara uang yang asli dan uang yang palsu. Tapi kalau kita bekerja di bank itu kita bisa mengetahui itu uang asli dan uang palsu. Itu salah satunya. Mungkin itu ya Mbak Nadine. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Apa yang paling menantang dari pekerjaan Ibu? Kalau pekerjaan di perbankan itu banyak sekali tantangannya. Karena di dunia perbankan itu banyak sekali resiko yang kita hadapi. Salah satunya ketika kita di teller, ketika kita di bagian unit teller, kita itu ada risiko uang hilang pertama, risiko kita mendapatkan uang palsu. Dan kalau kita di bagian kredit, resikonya itu adalah ketika kita mendapatkan kredit macet. Itu juga salah satu risiko, itu tantangan bagi kita. Jadi bagaimana kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya agar resiko itu tidak terjadi. Mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menangani nasabah yang kesulitan memahami produk perbankan? Bagaimana cara kita agar supaya nasabah itu paham? Ya, di dunia perbankan itu kan kita salah satunya itu layanan ya. Salah satu faktor yang paling dominan itu juga layanan. Karena kita di perbankan itu harus melayani nasabah dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada nasabah yang kesulitan, kita memberikan layanan yang terbaik, kita memberikan edukasi dengan ramah, dengan penuh empati, sampai nasabahnya itu memahami apa yang kita berikan. Mungkin seperti itu. Layanan yang terbaik. Selanjutnya, apa yang membuat Bank Jatim berbeda dari bank-bank yang lain? Bank Jatim itu berbeda dengan bank yang lain karena Bank Jatim itu adalah bank pemerintah milik daerah. Artinya kalau di Tuban secara keseluruhan Bank Jatim itu milik provinsi atau BUMD, bank usaha milik daerah. Dalam hal ini Bank Jatim itu kan wilayah Jawa Timur, berarti ikut provinsi Jawa Timur. Dan pemegang saham tertinggi itu adalah provinsi. Kalau di Tuban, kalau di kabupaten itu adalah pemerintah daerah. Jadi itu yang membedakan. Dan kita nasabah, dari segi nasabah juga berbeda karena lebih banyak kalau di Bank Jatim itu lebih banyak PNS. Tapi kita juga pada dasarnya sama dengan bank umum yang lain. Yang membedakan itu tadi karena Bank Jatim adalah bank pemerintah, bank usaha milik daerah. Kalau yang bank lain itu kan bisa BUMN, milik negara atau yang swasta. Kalau Bank Jatim yang membedakan itu adalah karena Bank Jatim ini bank pemerintah daerah, jadi semua layanan itu seperti PNS itu gajinya ada di Bank Jatim. Kayak Diknas itu juga gajinya juga. Semua yang ada di otoritas Pemda itu semua gajinya itu lewat Bank Jatim. Mungkin itu yang membedakan. Seberapa penting digitalisasi gedung Bank Jatim saat ini?
pelayanan terkait dengan digitalisasi bagi perbankan khususnya Bank Jatim itu sangat penting, karena kalau kita tidak mengikuti era di zaman era global ini, kita akan ketinggalan dengan bank lain. Di samping itu, dengan adanya digitalisasi, kita akan memberikan edukasi kepada nasabah agar supaya tidak gaptek, dan juga untuk memberikan pelayanan yang efisien, karena kalau kita sudah digitalisasi, kalau di Bank Jatim itu namanya disconnect ya, untuk terkait dengan digitalisasi. Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih terjangkau, artinya nasabah tidak usah ke kantor, cukup lewat ATM yang pertama. Yang kedua, ketika transfer dan lain sebagainya, kalau kita sudah mengikuti digitalisasi dan nasabah sudah punya J-Connect, itu cukup di rumah aja, itu sudah bisa transfer, sudah bisa pembayaran listrik, pembayaran PLN, dan lain-lain. Itu sih, meningkatkan efisiensi juga. Mungkin seperti itu. Sangat penting digitalisasi bagi Bank Jatim. Selanjutnya, bagaimana Bank Jatim mendukung pengembangan karir pegawainya? Apakah ada program pelatihan atau pengembangan khusus yang diberikan? Terima kasih. Untuk Bank Jatim sendiri sangat mendukung karir daripada pegawainya ya, karena kita di Bank Jatim itu ada beberapa jalur. Yang pertama jalur outsourcing, yang kedua jalur CIP, yang ketiga itu jalur pegawai tetap. Nah, ketika jalur outsourcing itu kita memberikan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengikuti tes di tahap selanjutnya. Begitu juga yang CIP. CIP juga nanti memberikan kesempatan kepada CIP untuk mengikuti tes selanjutnya. Begitu juga dengan yang staff. Itu memberikan kesempatan kepada staff itu untuk mengikuti jalur ke selanjutnya. Misalnya jadi penyelia. Itu kita sangat pengembangan karir di Bank Jatim itu sangat diperhatikan. Dan untuk pelatihan kita setiap unit itu pasti ada pelatihan. Contohnya kalau teller itu ada pelatihan teller. Ketika masuk di Bank Jatim itu ada pelatihan teller. Di kredit juga gitu ada pelatihan. Di semua lini Bank Jatim itu semua ada pelatihan. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana Bank Jatim berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Timur? Bank Jatim sangat berkontribusi dalam pembangunan khususnya di wilayah Jawa Timur, karena dalam hal ini Bank Jatim mengembangkan di sektor kecil dan menengah. Artinya Bank Jatim itu tugasnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, beberapa UMKM itu kita berikan kredit yang ada di Bank Jatim. Selanjutnya yang kedua itu Bank Jatim memberikan CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility. Artinya kita memberikan itu di bidang sosial. Kita beberapa kali yang ada di Tuban, kayak pembangunan basket itu kita memberikan CSR pada Pemda. Kemudian Taman Pahlawan itu kita Bank Jatim juga memberikan CSR kepada Pemda. Selanjutnya yang tahun ini nanti kita insya Allah akan memberikan mobil untuk air bersih. Mungkin seperti itu. Untuk kontribusinya Bank Jatim kepada pembangunan di wilayah Jawa Timur. Untuk selanjutnya, apa peran utama Bank Jatim dalam mendukung UMKM di wilayah ini? Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa Bank Jatim sangat mendukung UMKM dengan menyalurkan kredit di semua UMKM. Jadi di Bank Jatim itu ada yang namanya kredit KUR, kredit usaha rakyat, dan Jatim Mikro. Itu kita memberikan kredit dengan bunga yang murah kepada para UMKM. Itu mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan di sektor perbankan yang cukup menuntut? Kita harus menyeimbangkan ya antara keluarga dengan pekerjaan. Dalam hari ini kan saya bekerja di sektor perbankan. Yaitu setiap hari libur kita maksimalkan. Setiap hari Sabtu kalau pas saya nggak ada kegiatan, saya bisa mengantar anak untuk ke sekolah. Dan kalau kita ada waktu, kita bisa jalan-jalan bersama. Atau hari Minggu kita bisa jogging di GOR. Itu kan merupakan keseimbangan antara pekerjaan dengan
keseharian saya di rumah. Mungkin. Bagaimana profil penanganan keluhan nasabah di Bank Jatim? Seberapa cepat tanggapan terhadap keluhan dan masalah nasabah? Keluhan di Bank Jatim itu setiap ada nasabah yang komplain ya, kalau di Bank Jatim istilahnya komplain, itu kita komplainnya itu seperti apa. Kalau kita sudah mengetahui, si nasabah itu menulis di form yang sudah disediakan Bank Jatim. Setelah itu kita input di Jasprint namanya kalau di Bank Jatim. Jadi seperti itu. Terus untuk berapa lamanya itu maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari. Tapi kalau keluhan terkait ATM itu 1 hari. Mungkin seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.